Udah janji kalau di akun itu nggak mau huru-hara gitu loh. Jadi kalau ditonton sama orang-orang, kan pertemanan Mami itu kan udah berubah circle-nya. Jadi Mami itu harus jaga, bukan jaga image sih, cuman lebih menghargai gitu loh. Walaupun musuh Mami itu musuh sejuta umat, tapi tetap aja Mami harus menghargai teman-teman Mami yang ada di akun Zegaril gitu loh. Nah, kalau di sini nggak apa-apa, kita bebas anak-anak online-nya, kita ngegibah, kita melawan hidung jambu, kita pokoknya bebas aja gitu ya. Ini si hidung viral di Twitter. Hidung itu ditolak halus nih, siapa suruh pernah berantem sama. Benar sekali gitu loh ya. Circle mi bukan sirikel ha. Dulu makan terkeselak. Mami bahas Mayang si Kuyang. Jadi gini, kita bahas si Mayang ya. Mami tidak mau menjustifikasi Mayang ataupun Pak Dodi gitu ya. Mami nggak kenal yang namanya Pak Dodi sama Mayang, jadi Mami tidak bisa berpendapat negatif sedikit pun sama mereka. Nah, kalau si hidung jambu, Mami bisa, karena hampir semua 75% masyarakat kita itu memang tidak suka dengan hidung jambu gitu loh. Nah, terus Mami juga mengenal secara pribadi si hidung jambu, pernah ngutang uang Mami 30 juta, pernah menyalip job-job Mami gitu loh. Apa yang Mami kenalkan dia salip sendiri, dan memang dia mengakui sendiri dia pernah Mami pegang gitu. Bahkan bio-nya kontak Mami pun ada di bio Instagramnya dulu ya. Dan si hidung jambu udah mengakui itu. Nah, kalau kalian meminta Mami menanggapi Mayang, yang kalian bilang si Kuyang atau Pak Dodi gitu, Mami nggak mau pansos dari itu. Anak-anak online Mami gimana ya, Mami nggak kenal gitu loh. Mami itu tipe orang yang tidak mau menyenggol duluan. Nah, apalagi bapaknya almarhum, kan Mami nggak kenal ya. Takutnya nanti tiba-tiba Mami kenal, Mami menjilat udah Mami sendiri. Jadi kalau kalian mau Mami membahas Mayang apa, itu hak mereka sih untuk jadi mengambil kesempatan viral. Itu orang tuh punya versi dan cara masing-masing. Nah, mungkin si Mayang dan Pak Dodi mengambil kesempatan seperti itu. Kalau Mami nggak ada tanggapan gitu tentang Mayang maupun Pak Dodi, Mami nggak mau ya. Intinya Mami tidak tahu gitu ya. Tapi kalau untuk masalah hidung jambu ini ya harus Mami speak up ya. Intinya di luar dari itu Mami nggak mau speak up gitu. Masa sih Kak Igun masuk lagi? Kak nggak ada. Si hidung itu dulu nggak suka juga sama almarhum gitu loh ya. Makanya Mami tuh nggak mau gitu loh mengomentari orang yang tidak Mami pernah kenal. Takut anak-anak online-nya, takut nanti suatu saat kita berkenal gitu. Kalau Mami DP gimana Mi? Ya Mami harus dukung ya, karena dia mengungkapkan kebenaran, dia melawan manusia yang kurang ajar. Jadi Mbak DP-nya itu ya bagus juga anak online. Mami kok hidung jambu belum masuk penjara sih? Mami juga jangan tanya Mami sayang, tanyakan kepada kepolisian. Maksudnya gini loh, dia tuh si Mbak Niki Bong ini ya, Mbak Niki Bong ini doyan banget gitu ngina orang yang bilang hidung gorong-gorong lah. Padahal kalian memperhatikan deh, hidung dia tuh busuk gitu ya. Hidung si hidungnya si Mbak Niki Bong itu ininya busuk ya, busuk gitu. Jadi dia udah gimana ya hidung dia tuh ya, kayak tomat gitu loh, kayak tomat gitu, memerah mulu, memerah. Terus kadang dia pakai masker gitu ya. Kalian kalau lihat aslinya jelek banget gitu. Malah jujur ya, dulu dia cantik sebelum operasi. Dia justru Mami bilang cantik. Mami realistis aja. Mami nggak mungkin bilang Mami juga dulu dia tuh kulitnya bagus, halus, bagus. Si Niki Bong ini ada bagusnya juga gitu. Nah, tapi kesini karena dia kualat sama Mami, makanya jangan kualat sama Mami, nanti kamu bisa ketula lagi,
Ketula lagi sama mami. Nah itu hidungnya, itu hidung jambu, itu akibat ketulah sama mami. Kalian tahu nggak arti ketulah apa? Ketulah itu artinya durhaka gitu sama mami. Ya itu artinya namanya ketulah lagi gitu ya. Jadi bagian ininya tuh hidungnya merah sekali kayak gini nih. Merahnya tuh kayak ini. Nah merah nih kayak gini, diteplokin di hidungnya itu. Nah, ya hafal banget aku lirik lagu mami. Iya dong, ketula lagi sama mami. Dengarkanlah lagu yang mami ciptakan buat si Nicky Bong, yang didengar semua penjuru. Mami aja gak hafal, kan hafal ya, pinter kalian. Aduh ketinggalan aku menggibah sama mami. Ngonten sama Puji nih, jalan please sama Puji. Mami itu nggak kenal Puji. Nah ini kalian yang harus catat ya dari Mami. Mami itu tidak seperti itu orangnya, tidak mengambil kesempatan langsung masuk begitu, nggak segampang itu. Nanti aja kalau udah agak lama gitu ya. Nah, bukannya Mami bilang, nanti bakal kamu pansos aja gitu. Bukan takut itu juga sih, pansos sah aja. Cuman Mami itu nggak tega gitu, nggak seperti orang-orang langsung heboh-heboh mau wawancarai dia, nggak mau nanti dihina-hina gitu ya. Awal-awal dipuji, toto dihina-hina, nggak boleh juga seperti itu. Biarkan dulu aja, nanti lama-lama aja, nanti kalau udah agak redup-redup beritanya baru. Aku juga hafal liriknya. Mami ini mengapa nggak jadi komedian aja? Orang Kalbar bilang kualat mi. Iya kualat gitu loh. Hidungnya tuh apa ya? Dulu itu lagu Mami dihina-hina. Suaranya jelek memang sih. Mami itu bukan penyanyi. Mami itu suaranya pasti jelek banget suaranya Mami. Nggak ada bagus-bagusnya. Mungkin Mami salah satu orang Medan yang punya suara yang sangat jelek kali. Ya nggak apa-apa sih. Tapi Mami menciptakan lagu itu buat nyindir, iya gitu loh. Buat nyindir Nicky Bong, iya. Sama sekali itu 1000% itu buat nyindir dia. Jadi kalau dibilang Mami penyanyi, enggak. Siapa bilang Mami penyanyi? Mami bukan penyanyi. Jadi wajar aja mereka hina suara Mami. Tapi sekarang di TikTok Mami lihat, malah dipuji-puji gitu loh, ya kan? Lagu Hidung Jambu itu bagus kok, misterius liriknya bagus. Memang itu menyindir banget sih. Tapi kalau untuk suaranya enggak sih, enggak bagus banget. Harusnya yang nyanyi itu Baby Z gitu ya, Dewi Persik. Bagus tuh yang nyanyiin. Langsung kalau Dewi Persik kan ala-ala Dewi Persik nih ya kan. Sebentar. Aduh. Kalau ada kipas enak gitu loh anak-anak online ya. Ambil kipas gitu loh biar agak pede gitu loh. Dasar sultan para sultan. Nah kalau DP gitu nyanyi lagu Hidung Jambu cocok gitu loh. Kan kalau dia kan raut wajah tampan sangat mempesona, goyang gergaji. Nah kalau DP nyanyi lagu Hidung Jambu, dengarkanlah lagu yang diciptakan Mami online. Yang dikenal. Aduh ya. Kirain Mami mau ngapain? Ini loh. Kipasnya ini loh. Nggak pede karena ada Igun tadi ya. Kalau ditonton sama Igun nggak enak Mami. Gitu loh anak-anak online.
Mami sambil ini madu anak-anak online. Iya, jadi Mami itu nggak pede gitu loh kalau ingat, ya kan mau ngapain lu hidung jambu? Mami kalau ketemu hidung jambu, Mami kipas hidungnya karena Mami takut meledak gitu loh. Jadi kalau ketemu mama sama dia kan, tubang tublas katanya gitu kan, langsung, hidung jangan dekat-dekat. Ini kipas mengandung Atlantis, dingin. Nanti hidungmu saya bekukan. Datanglah si hidung katanya, lihat hidung saya bunuh kau tubang tublas. Tidak bisa. Coba hidungnya. Langsung dong hidungnya lagi merekah gitu kan. Langsung hidungnya membeku anak. Langsung membeku. Begitu anak-anak online. Kisah. Lagi ngapain sih si hidung ini ya? Terus aja. Dia ngelaporin Mami kan. Udah dari tahun lalu dia laporin masalah ada kayak penonjokan gitu. Hari Kamis, hari ini hari Kamis. Nah, pas waktu Mami di mana? Di Dubai, panggilannya datang anak-anak online. Nanti Mami mau panggilan klarifikasi gitu loh. Dia mah gitu, dikit-dikit laporin. Dia mah andalannya cuma laporin gitu loh. Kalau lawan sendiri nggak akan berani. Dia tuh resah gitu loh dengan kehadiran Mami itu, dia resah gitu loh. Gondok gitu loh dia tuh. Si hidung jambu itu gondok kalau Mami ini. Resah dia. Lagian ngapain sih dia ganggu anak? Puji itu kan anak kecil ya. Kalau Mami itu nggak pernah nyindir orang di luar anak-anak online. Kalau hidung jambu ini kan udah bebuyutan, jadi nggak apa-apa, wajar-wajar aja gitu loh. Coba ketemu Mami lagi, pakai kipas, ku bekukan itu hidungnya itu, ku bekukan, ku masukin freezer, ku jadikan, abis ku jadikan freezer, ku jadikan ini bakwan hidung jambu. Nah, gimana itu? Kasus apa dia ngelaporin Mami atas katanya fitnah dan tuduhan. Ini tinggal dibuktikan aja nanti. Mam sama Meli berantem ya, dia kok deketin Nepos? Enggak berantem. Kalian perlu tahu ya anak-anak online ya. Mami itu tipe orang, makanya Meli Gandhi itu awet sama Mami. Mami itu tipe orang yang tidak melarang orang lain berteman dengan musuh Mami. Enggak, jadi mau berteman teman aja nggak apa-apa. Mami nggak pernah, intinya Mami sama Meli tetap persahabat, tetap dekat gitu loh. Masa iya sih Mami musuh ini, Mami suruh Meli jangan deketin ini? Enggak, Mami bukan tipe orang kayak gitu, bukan. Halah, buktinya Mami nggak dipanggil tuh. Besar omong tuh hidung. Udah 1 tahun ini nggak dipanggil. Kalau dipanggil tinggal datang anak-anak online. Lagian nggak akan ngaruh juga laporan dia. Polisi udah pinter kali. Polisi pada pinter kok. Mami nggak takut di penjara sama aja. Kalau di penjara tinggal datang, tinggal masuk anak-anak online. Pulang-pulang kan diliput sama wartawan. Ngapain takut? Mami itu cuma takut metong anak-anak online-nya. Karena takut dosa masih banyak. Mami sedih kalau ngomongin dosa. Emang Meli sama Nepos ngapain, Mi? Mami nggak tahu sayang ya. Pas besok ke kantor Polela, kipas dibawa ya, Mi. Iya. Nanti Mami kalau ke kantor polisi, Mami bawa kipas. Jadi Mami itu udah dipanggil, tapi nggak hari Kamis, nggak habis Lebaran juga. Ini udah mau Lebaran ya. Jadi akhirnya panggilan si hidung jambu itu datang juga. Tapi di situ dibilang klarifikasi, ya bukan BAP. Mie Hermes jambu emang palsu ya? Ya palsu dong. Kalau mau asli itu hanya ada di reseller yang terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus beli langsung ke tokonya. Nah, hidung jambu tidak akan pernah dapat dari toko.
Ingat itu. Sampai kapanpun sejarah tidak akan pernah mencatat hidung jambu dapat dari toko. Susah, ya. Hanya mami online yang bisa mendapatkan dari toko. Jadi walaupun satu, tapi dari toko, gitu loh. Coba deh, nepos. Pernah nggak dapat dari toko? Nggak pernah. Seorang nepos pun tidak pernah beli Birkin dari toko. Kenapa? Karena orang yang dari toko itu harus tercatat rekeningnya itu 3 bulan terakhir itu harus dilihat gitu loh. Terus nyata gitu loh. Yang nggak boleh apa gitu loh, nggak boleh. Ya. Pokoknya kalau yang dari reseller tidak terpercaya, apalagi dikasih-kasih gitu ya, dikasih gitu loh. Contoh ada yang ngasih Hermes gitu. Mami yakin, mami pastikan itu palsu. Pastikan palsu. Cara mengecek palsu, pergi ke Dubai, datang ke Dubai ke store-nya, suruh cuci, langsung digunting. Tek, suruh dia ke Dubai, cuci. Mami jamin itu palsu. Kalau mami dari store. Bagaimana cara di store? Ya kamu harus belanja ratusan juta dulu di store-nya. Dan dilihat juga track record-nya kamu gitu loh. Kamu ini siapa? Bisa beli ini apa gitu loh. Coba datang ke toko Hermes, suruh beli, nggak akan dikasih. Susah dapat Hermes asli itu kalau di toko. Kalau nggak di toko, harus di toko. Kalau di toko itu ya harus ini apa namanya? Harus belanja dulu ratusan juta di situ. Nepos itu nggak pernah beli ke Hermes itu, jadi dia semua rata-rata palsu sih. Mungkin 1-2 ada aslinya, mungkin ya, mami juga nggak tahu. Makanya dia selalu curiga, kayak punya Nagita dia pikir itu palsu, jadi dia curiga ke orang lain gitu loh. Masa seorang Nagita dibilang palsu? Ya enggak lah, pasti asli. Kalau itu nggak mungkin palsu gitu loh. Tapi kalau si hidung jambu, mami pastikan 100% itu palsu gitu ya. LL kemarin beli langsung dari counter. Oh, nggak bisa sayang, nggak mungkin dari counter langsung. Kecuali boleh belanja dulu, baru dari counter ya. Nggak segampang itu dari counter. Beli tas gitu, nggak. Caranya nggak seperti itu. Gitu loh. Kalau Nagita udah pasti asli. Orang yang sering beli Hermes sudah pasti tahu gitu loh bedanya. Mana yang asli, mana yang palsu. Masa iya sih sampai tasnya Nagita aja dia tanya dulu ke si Nepos, ini asli nggak? Berarti dia nggak tahu karena dia punya barang palsu. Jadi dia anggap semua orang barang palsu gitu loh. Nah kalau dia sendiri, mami pastikan itu palsu. Gitu. Nah ya. Emang caranya gimana Mi? Kamu datang ke counter langsung, pasti kamu kaget bagaimana caranya. Yang kemarin dijual ke Gogor 70 juta, nyicil 12 kali, palsu. Mana ada Hermes 70 juta? Coba kalian bayangin deh. Dia jual ke si Gogor tuh 70 juta. Ayo. Ada nggak Birkin harga 70 juta? Coba pakai diisi kepala kalian. Nggak ada. Bahkan Hermes termurah pun sekarang yang namanya ada Lindy, ada Picotin, itu 100 juta ke atas semua. Berarti kalau di reseller itu sudah harga 200 jutaan. Gitu loh. Mana ada sih asli? Nggak akan asli itu, palsu itu. Coba si Nicky Bong suruh ke counter Hermes, berani nggak dia? Dia datang paling beli-beli apa? Beli sepatu. Birkin nggak akan dapet. Nggak akan dapet. Ya kalau kamu ke LV, Louis Vuitton gitu ya, Chanel itu kamu pilih. Aku mau tas ini, Dior gitu, ada. Langsung di counter ada. Walaupun Chanel harganya 100 juta ya, 110 juta gitu. Kamu minta langsung ada. Tapi kalau Birkin, Kelly, ya apalagi sekarang udah ada Lindy, Picotin, dan juga apa namanya, Konstan. Itu nggak segampang itu. Susah sayang. Nggak segampang itu.
Walaupun kau sekelas sultan siapapun, kalau lu kata orang Hermesnya, oh belum ada, belum ready, dia itu SA-nya tuh pinter-pinter gitu loh, ngeliat orang itu pinter gitu loh. Bahkan teman mami pun sendiri ya, itu wah duitnya itu miliaran, belum tentu bisa dapat gitu loh. Apalagi sekelas Nepos dan si Nicky Bong, makanya dia nggak bisa ke counter langsung. Nah kalau mami, kalian udah lihat videonya, pergi kalian langsung tanya, benar nggak mami Isa beli dari sini langsung gitu. Mami memang benar ya si leher mau kawin itu kan bencong, masa iya mau kawin, demo lah, mana boleh LGBT nikah sesama jenis di Indonesia ini, negara beradab, mana boleh laki sama laki kawin. Kapan mau ketemu papi online lagi? Nanti dia kesini. Mi Hermesnya emang premium. Hermes itu nggak ada yang premium, nggak ada yang namanya di Hermes ini. Kalian harus tahu ya, anak online jangan mau dibodoh-bodohin. Di Hermes itu tidak ada namanya julukan PPIP, PIP nggak ada. Tidak ada sistem member. Bukan hanya di Hermes, di LV pun tidak ada yang namanya, oh gue member loh, PPIP, nggak ada. Member itu hanya ada di Gucci, Balenciaga, Burberry, terus apalagi namanya itu, satu lagi apa? Mami lupa namanya. Ada lagi Bottega gitu ya. Itu ada member ya, 430 juta berbelanja setahun, kamu dapat diskon sekian persen ya. Itu namanya member. Tapi kalau Louis Vuitton dan juga Hermes itu tidak ada namanya member. Lu mau belanja miliaran sekalipun, lu tetap nggak dianggap apa-apa. Lu hanya dianggap ya, lu hanya seorang customer gitu. Jadi nggak ada namanya PPIP, PIP apa itu nggak ada. Ya, Mi itu suara apaan? Mami juga nggak tahu suara apa. Itu jadi si Nicky Bong ya pasti itu palsu gitu tasnya, karena bukan dari counter. Mi Gorgor masih lama kah di Amerika? Jadi si Gorgor ini anak-anak online, kenapa dia ke Amerika? Dia itu seperti menepis semua omongan orang gitu loh. Jadi percuma aja dia ke Amerika. Lu percuma ke Amerika, tapi lu hanya di kamar, lu hanya masak-masak Indomie, lu hanya jalan-jalan di luar rumah, lu hanya jalan-jalan dari pohon ke pohon ngejorotin rumah-rumah orang Amerika. Percuma lu ke Amerika. Nikmati dong fasilitas yang di sana. Lu pergi ke Los Angeles, lu ke California, lu pergi ke New York gitu loh. Terus lu pergi apa gitu loh. Lihat gitu loh apa kemewahan dan keindahan yang ada di sana. Ya dinner di mana gitu. Kayak gitu kalau liburan ngapain? Datang-datang ke Amerika tuk. Datang acara-acara sunatan. Ngapain? Sama kayak si hidung jambu pergi ke Swiss tapi makannya makan bakso. Makan bakso bisa di sini. Makan mie, makan telur ceplok gitu ya, nginap di hotel, di rumah orang kayak gitu, numpang di hotel orang, ngapain gitu loh. Tadi kayaknya ada yang manggil nih ya, mami juga. Dari pohon ke pohon, namanya juga gorila, habitatnya pasti di situ. Iya, dari pohon ke pohon, jalan di story itu pohon-pohon yang ada di Amerika. Ngapain gitu loh. Mi sendirian kah di kamar? Iya sendirian. Mami boleh contohkan Hermes pakai tas mami di mana letak asli atau dengan tas yang lain, kepo Mi. Oke, mami contohin ya. Nah, mami kasih tahu cara membedakan tas asli ataupun tas palsu yang mami ketahui ya, yang mami ketahui. Oke, wait. Nah, untuk membedakannya anak online harusnya mami harus ada tas asli, harus ada tas yang palsu. Nah, ini mami tasnya yang mami dapatkan langsung di counter. Nah, ini boleh nih ya buat ilmu buat kalian ya. Nah, ini intunya ya, ini raincoatnya.
Jadi tadinya Mami mau bawa raincoat itu untuk melindungi dari salju. Nah, ini Birkin 25 ya. Birkin 25 harga di reseller sudah 390 juta. Terakhir harga 360 juta, sekarang udah 390 juta. And bagusnya kita beli Birkin itu atau Hermes itu adalah investasi, dan itu jangka panjang. Makin lama makin mahal, makin lama makin mahal. Jadi tidak ada yang namanya tas Birkin itu langsung jatuh harganya harga 70 juta, itu tidak akan pernah terjadi ya. Ini harganya itu ini 150 juta lebih, tapi kamu harus berbelanja 150 juta lebih, dan Mami sudah berbelanja 250 juta lebih. Berarti harga satu tas ini itu sekitar 380 juta sampai 400 juta anak online. Nah, untungnya di mana perintilannya itu kita bisa jual kembali kalau mau perintilan dijual, tapi tetap harga ini tidak akan pernah jatuh. Sekarang harganya 390 juta sampai 400 juta, mentok di 400 juta. Nah, cara membedakannya, baunya anak online, baunya ini bau amis karena kulit ya nih. Nah, dia tuh bau kulit amis. Nah, tas yang palsu walaupun dia kulit tapi baunya tidak amis. Mami juga bingung kenapa seperti itu ya. Kedua, di sininya tidak rapi anak-anak online. Ini kan besi ya. Nah, ini kan besi. Nah, besi ini kalau seandainya dilihat dari sini, kalau yang palsunya itu tidak rapi, keluar seng-sengnya itu keluar anak-anak online ya. Seng-sengnya itu keluar. Nah, kalau yang aslinya tuh rapi. Tuh. Ini rapi. Dan ini lembut. Tuh. Ya, lembut. Nah, kalau ini yang asli itu kalau kamu pegang itu kayak kulit nenek-nenek. Kayak gini nih. Kulit nenek-nenek. Kamu pernah nggak pegang kulit nenekmu di sini begini? Di sini ada. Nah, ini yang asli tuh lembut. Nah, kalau yang palsu itu agak kasar. Agak gimana gitu. Agak kasar gitu loh. Kalau dipegang tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau ini tuh enak gitu loh. Nah. Ya. Tuh. Nah. Ya. Nah, jadi itu hal yang kecil untuk membedakannya. Oke? Gitu anak-anak online. Mami sumpah aku terkejut dengarnya. Dengar apa sayang? Ada suara orang nangis. Enggak kok. Enggak ada. Ada orang nangis nih. Masa sih? Siapa di depan? Enggak. Jadi bantal dong mitasnya. Enggak ada kok. Enggak ada. Oke, anak online. Hotelnya serem itu. Ada orang nangis. Enggak ada orang nangis. Itu mungkin tetangga anak-anak online. Tetangga kali ya. Iya, Mi tadi kedengeran sumpah kayak orang nangis. Suara blower itu. Ini suara bukan blower, apa namanya itu? AC. Bahas hidung lagi nih. Nah, seperti itu anak-anak online. Jadi si hidung itu tidak pernah dapat tas asli gitu. Ya apalagi dikasih orang ya. Kecuali dia beli di toko, Mami percaya lah. Kalau masih dikasih orang, habis itu tas bekas, Mami meragukan. Kecuali di reseller yang sangat terpercaya ya. Jadi Mami itu yang masih baru Mami tahu itu baru 2 yang Mami bisa terpercaya reseller di Indonesia ini gitu loh. Dan itu memang tempat-tempat sosialita berbelanja gitu loh. Itu asli, dijamin asli 100% karena juga ada resepnya, terus ada tahunnya, ada stemnya. Jadi memang benar-benar asli. Tetangga lagi ngentot mungkin ya, Mi. Iya mungkin, di sebelah kan mungkin gesek-gesek gitu. Ini nih blower, sebentar ya, Mami matiin AC-nya ya. Tuh, udah, gak ada suaranya lagi kan? Tuh, udah ya.
Tadi ada yang tok-tok, oh mungkin itu kamar depan. Tuh, nggak ada kan? Tuh, nggak ada siapa-siapa di sini tuh, lihat ya. Tuh, berantakan oh. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, berantakan di sini anak online-nya. Ya panas dong Mi AC-nya. Nah ini Mami hidupin lagi. Tadi ada yang ngerintih. Itu AC jadi mungkin itunya. Nah tuh. Tuh. Nanti suaranya ada. Nah. Ya jadi ada 2 reseller yang benar-benar Mami percaya gitu ya. Atas nama N, atas nama S itu benar-benar bagus. Dan Mami sudah lihat secara langsung. Jadi kalau dari situ bisalah Mami percaya dia itu asli tasnya. Kalau yang lain Mami belum masih percaya, belum. Mi, komentar gosip Rizky Bilar dong Mi. Kenapa Rizky Bilar sayang? Mami nggak mau komentarin orang yang Mami nggak kenal ya. Gitu, ada apa dengan Rizky Bilar? Pokoknya Mami tidak mau mengomentari orang yang tidak ada hubungannya sama Mami ya. Dapat fasilitas apa aja di hotel karantina Mi? Nggak ada fasilitas apa-apa ya, tidur seperti hotel biasa aja. Sebutin Mi resellernya please. Kami itu jadi Mami kan ada arisan Hermes ya, jadi ngambilnya dari situ. Jadi benar-benar arisan yang reseller yang sangat terpercaya karena ngambilnya juga di Paris gitu loh. Gordennya kok bergerak Mi? Ya ini kan jendela jadi bergerak. Julie Caniago kakak, temannya kakak ya, teman Mami yang di media sosial. Tapi belum ketemu, tapi baik orangnya. Masih boleh keluar-keluar, kami pesan GoFood masih bisa nggak? Nggak bisa. Siapa? Hah? Siapa kamu? Menghibur hati, padahal takut. Siapa? Anjing. Itu bala-bala wengkong. Kasihan Fujimi dikatain, iya, kasihan sih. Karantina nggak boleh berdua di kamar ya Mi? Iya nggak boleh. Nah kan. Bentar Mami ceknya. Siapa? Pasti kalian kaget ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.